Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Jangan bosan-bosan mendengar suara ibu, karena bagaimanapun kalian akan tetap bertemu dengan ibu setiap hari. Oke, pada pertemuan pertama ini, mata pelajaran produksi pengolahan hasil hewani. Di sini ibu bisa memberikan pengetahuan kepada kalian bahwa produksi pengolahan hasil hewani itu ilmu yang mempelajari karakteristik dan sifat fisiologis bahan pangan hewani dan pembelajaran tentang berbagai dasar proses, teknik penanganan pasca panen hasil ternak dan ikan untuk kebutuhan konsumsi dan bahan baku pengolahan hasil ternak dan ikan menjadi produk olahan yang mempunyai nilai ekonomi, teknik pengemasan hasil ternak dan ikan supaya mempunyai umur simpan yang lama, teknik penanganan dan pengolahan limbah dan industri pengolahan hasil ternak dan ikan. Kemarin di kelas 2 kalian sudah mempelajari tentang pengolahan ikan, pengolahan telur, pengolahan apa lagi? Selain ikan dan telur, ada pengolahan daging, kemudian limbahnya. Jadi di sini untuk materi pertamanya di kelas 12 ini kita akan mempelajari tentang pengemasan dan pelabelan. Di sini kalian tentu tahu ya pengemasan, kemasan. Jadi setiap produk itu harus ada kemasannya sehingga mempunyai nilai jual. Dan kemasan itu juga harus menarik ya. Jadi ini di sini Ibu menjelaskan dulu apa itu tentang pengemasan. Jadi di sini pengemasan dan pelabelan merupakan tahap akhir dalam proses pengolahan pangan sebelum dipasarkan. Pengemasan seringkali menjadi faktor penentu kesuksesan suatu produk. Pelabelan harus jujur dan informatif, yakni mengandung informasi yang dibutuhkan konsumen, dan pelabelan harus mengikuti peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2000 tentang pelabelan dan iklan pangan. Jadi di sini sudah jelas pengemasan dan pelabelan itu apa ya, seperti apa gitu. Jadi pengemasan itu tahap akhir dalam proses pengolahan sebelum dipasarkan. Jadi semua produk itu harus dikemas sebelum dipasarkan. Kemudian pelabelan itu memberikan informasi yakni yang mengandung informasi yang dibutuhkan konsumen. Jadi kan di kemasan itu misalnya kemasan apa? Misalnya kayak ini contoh kecil saja ya, misalnya kemasan daging. Jadi ada labelnya di situ kan, ada informasi yang diberikan yang dibutuhkan untuk oleh konsumen kan pada label yang ada pada kemasan tersebut. Jadi lanjut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kemasan yang baik, yaitu 1. Kemasan harus dapat melindungi isi dengan baik, mudah dibuka dan mudah ditutup serta mudah dibawa. Jadi, kemasan itu harus melindungi isi dengan baik, mudah dibuka dan mudah ditutup serta mudah dibawa. Yang kedua, bentuk dan ukuran menarik sesuai kebutuhan. Jadi, kalau menarik itu kita gimana ya? Seperti kita kalau lihat, kita sudah melihat sejak kemasannya sudah menarik itu daya beli daya keinginan kita itu membeli itu sangat tinggi kan dengan melihat saja bentuk dan ukurannya yang sudah menarik gitu. Terus yang ketiga, labeling harus jelas dan komplit. Kemudian bahan kemasan harus ramah lingkungan. Jadi sampai di sini dulu kalian sudah paham? Jadi di sini ada pengemasan itu seperti apa, pelabelan itu seperti apa, kemudian
ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam kemasan yang baik itu. Eh, Oke, baik anak-anakku, mungkin pertemuan pertama kita Ibu akhiri dulu sampai di sini. Nanti kita masih dalam untuk pertemuan kedua kita besok itu masih tentang pengemasan dan pelabelan. Ibu di sini memberikan sedikit demi sedikit pemahaman kalian tentang pengemasan dan pelabelan ini. Oke, tetap semangat anak-anakku. Semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa bertatap muka seperti biasa lagi. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.